Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yang dimaksud Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensinya, menunjukkan pembuktian kepada ciptaannya bahwa Dia itu ada. Itulah hebatnya Tuhannya orang Kristen, menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan kemampuan Dia sebagai seorang Tuhan, dan terbukti Dia buktikan kepada jutaan manusia bahwa Dia ada, yaitu dalam diri Yesuslah kami mengenal Bapa. Lalu bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian sembah? Siapa yang kalian sembah? Kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Muhammad hanya mengatakan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis bahwa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala ini ataupun yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di satu sisi Muhammad lupa bahwa dia berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, satupun tidak ada yang menjadi saksi. Dan Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Berbeda dengan kami, Yesus sangat menegaskan di Yohanes 4, 21 sampai 25. Yesus mengecam kepada perempuan Yahudi, dia mengatakan bahwa kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Yesus sangat menegaskan bahwa Allah itu adalah roh dan benar-benar ada, dan terbukti Tuhan kami ada. Dan Yesus sendiri adalah firman yang menjadi Tuhan, firman yang menjadi manusia. Jadi berbeda dengan kalian, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang mitos. Allah itu zat. Nah, tahu zat? Zat itu sesuatu yang ada itu loh, ada. Nah, karena Allah itu maha ada, maka Dia bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada. Alam semesta yang tidak ada bisa diciptakan oleh yang maha ada. Itu Allah. Allah itu maha pencipta. Karena itu kemudian yang dilahirkan itu bukan Allah, bukan Tuhan. Allah itu maha kuasa, maka yang lemah itu bukan Allah. Allah itu maha sempurna, maka yang kurang itu bukan Allah. Allah maha hidup, maka yang pernah mati itu bukan Allah. Allah maha suci, maka yang pernah kotor itu bukan Allah. Maha sempurna Allah dari segala apa-apa yang kalian sifatkan kepada Allah. Jadi ketika Yesus dia mati, dia menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Ketika Yesus dia lahir, itu dia bukan Allah. Ketika Yesus dia bersama-sama dengan manusia, dia bisa punya segala ini, dia bukan Allah. Karena Allah itu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, sesuatu yang tidak dapat dilihat. Sebagai Musa ketika menemui Tuhannya, dia tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhannya, karena Tuhannya adalah sesuatu yang maha ada, tapi tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhannya Musa. Lalu bagaimana bisa tiba-tiba Tuhan kalian menjadi bentuk manusia yang bisa disembah? Kami sangat mengenal Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Suci dari apa? Suci dari sifat-sifat lemah, suci dari sifat-sifat kurang, suci daripada sifat-sifat yang dikandung oleh manusia. Itu suci dari situ. Maha tinggi dari apa? Maha tinggi dari seluruh makhluk yang ada, baik itu malaikat, ruh, atau apapun. Allah maha tinggi dari segala-galanya. Itu Allah yang kami kenal. Jadi kalau ada yang sama dengan Allah, setara dengan Allah, dengan Tuhan, itu bukan Allah. Kami orang Islam sangat mengenal Tuhan kami daripada siapapun. Karena kami tahu bahwa Dia ada di dalam kita, bahkan Dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, urat nadi kita. Itu Allah yang kami sembah. Allah yang kami imani. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Kamu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan maha pencipta dan maha kuasa.
Sejak kapan kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta? Sejak kapan saya tanya sama kamu? Pasti kamu mengatakan bahwa bersumber dari Al-Qur'an. Kamu tahu tidak? Al-Qur'anmu itu adanya itu dicatat tahun 600 Masehi. Siapa yang mencatat Al-Quran tersebut? Rupanya yang mencatat itu adalah sahabat-sahabatnya Muhammad. Sahabat-sahabat Muhammad ini bersumber dari mana? Dari Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Bersumber dari Jibril. Jibril bersumber dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala katanya. Nah, kalau memang betul itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita uji. Apakah Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Setelah kita uji, ternyata Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira. Nah, kita uji berikutnya. Ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Ternyata setelah diuji, satu pun tidak ada yang menjadi saksi pembicaraan antara Muhammad dengan Jibril di dalam gua Hira. Lalu untuk membuktikan kebenaran ataupun salah satu alat untuk kita jadikan parameter untuk diuji bahwa kebenaran ucapan-ucapan Muhammad ini, dengan apa kita ukur bahwa benar Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira. Maka jika kamu mengatakan bahwa Al-Quranmu itu adalah 100% firman Tuhan, nanti dulu kita uji. Dan terbukti ketika diuji gagal. Muhammad tidak berbicara dengan Jibril. Dan Al-Quran yang dicatat oleh sahabat-sahabat Nabi itu tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersumber daripada Muhammad. Muhammad lupa ketika dia mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta serta seluruh isinya, ataupun Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa. Dia lupa. Sebelum dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mencatat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah menciptakan alam semesta, jutaan tahun itu alam semesta serta isinya sudah ada. Allah Subhanahu wa taala yang diklaim menciptakan alam semesta ini terlambat datang, Pak. Jadi untuk membuktikan kebenaran, ya kita uji, dan ternyata diuji gagal. Muhammad tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karenanya belajar dulu sejarah, baru kemudian bisa bicara, baru ngomong. Kalau tidak tahu sejarah, akhirnya kemudian ngawur begini ngomongnya. Al-Quran itu turun itu secara bertahap selama lebih dari 23 tahun. Nah, surat pertama yang turun itu cuma 5 ayat sebenarnya itu. Yang turun itu di Gua Hira itu pertama kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Hanya itu aja yang turun. Bacalah katanya Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Loh. Manusia dari segumpal darah itu baru diketahui setelah orang punya mikroskop. Zaman modern ini orang baru tahu bahwa ternyata proses menjadi manusia itu dia dari mani itu kemudian jadi segumpal darah dulu baru jadi manusia. Loh, zaman 14 abad yang lalu sudah itu. Itu bukti bahwa ayat itu dari Allah, tidak dari siapa-siapa, karena tidak akan mungkin makhluk yang lain bisa tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, itu satu yang pertama. Itu ayat pertama turun. Kemudian ada ribuan ayat, lebih dari 6.000 ayat turun dan disaksikan oleh ribuan orang. Bahkan ketika Nabi Muhammad melakukan Fathul Makkah, datang ke Mekah, itu ada 10.000 orang yang ikut bersama beliau. Artinya apa? Orang yang menyaksikan ayat-ayat itu turun, itu ribuan orang, jauh lebih banyak daripada yang menyaksikan Yesus bicara, itu loh. Jadi bagaimana bilang tidak ada saksi? Saksinya ribuan. Ketika wahyu turun, beliau di kendaraannya, untanya bisa tidak mampu berjalan. Ketika beliau ada di tengah-tengah sahabat, wahyu turun. Semua jadi saksi dan semua mencatat, gitu loh. Jadi omong kosong kalau kemudian bicara bahwa wahyu turun itu tidak ada saksi.
Iya, oke, yang pertama saja, Iqra itu tadi, tapi terbuktikan ayo. Tapi selama wahyu-wahyu berikutnya turun selama 23 tahun lebih, orang berada di tengah-tengah Nabi ketika wahyu itu turun, semua jadi saksi. Dan semua bisa menguji. Saya kasih contoh. Ada orang-orang Yahudi. Mereka pengen menguji Nabi. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi tentang pemuda-pemuda yang hidup di dalam gua selama 300 tahun lebih. Nabi bilang sebentar kalau begitu saya tunggu. Nah, Nabi bertanya kepada Allah. Dan kemudian beberapa saat kemudian wahyu turun bercerita tentang, nah itu bisa baca di surat Al-Kahfi. Nah, di sana ceritanya pemuda-pemuda yang turun. Kalau baca di ayat 25 itu tadi di ayat 25 surat Al-Kahfi, Al-Quran mengatakan bahwa mereka hidup di dalam gua 300 tahun dan 309 tahun. Kenapa? Karena 300 tahun itu menurut perhitungan tahun Masehi dan 309 tahun menurut perhitungan tahun Hijriah. Tahun Hijriah zaman itu belum ditentukan sebagai kalender Muslim, belum. Kalender Muslim itu, kalender orang Islam itu baru ditetapkan 16 Hijriah, 16 tahun setelah hijrah, atau kira-kira sekitar berapa? 6-7 tahun setelah Nabi wafat. Itu baru ditetapkan sebagai kalender Hijriah. Nah, ini semua membuktikan bahwa Allah itu maha ada, maha kuasa. Saya kasih contoh lain lagi bahwa betul-betul ada. Al-Quran meramalkan bahwa Romawi akan menang terhadap Persia. Dan benar. Beberapa tahun kemudian Romawi menang atas Persia. Sudah, jangan itulah. Itu mungkin sejarah, kau belum baca. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang jadi ributan hari ini, itu sudah disebut oleh Al-Quran itu pada tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi 1 tahun sebelum hijrah sudah disebut bahwa Nabi salat di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Nah, masjid itu baru ditemukan lokasinya 17 tahun kemudian oleh Umar bin Khattab, dan kemudian di atasnya diberdirikan yang namanya Masjid Al-Aqsa yang hari ini kita saksikan. Itu sudah disebut oleh Al-Quran 17 tahun sebelum lokasi itu ditemukan. Ini bukti-bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Dan Allah itu maha ada, maha kuasa. Iya, Al-Qur'anmu itu memang turun secara bertahap, tetapi kamu harus ingat, Al-Qur'anmu itu turun tahun berapa? Saya tidak mengatakan Al-Qur'anmu itu turun. Kalau saya mengatakan Al-Qur'anmu itu turun, artinya Al-Qur'anmu itu turun secara kitab dari surga. Itu tidak bisa dibenarkan, klaim-klaim yang seperti itu mengatakan Al-Qur'an diturunkan. Tidak. Al-Quran yang benar adalah Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Nabi atas perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersumber dari mana kita tidak tahu. Karena dia masuk ke dalam gua Hira berbicara dengan Jibril, katanya Jibril ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, satupun tidak ada yang menjadi saksi. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa sumber-sumber berita yang didapat Muhammad ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Di sini saya hanya mau membahas bahwa Al-Qur'an itu ditulis oleh sahabat Nabi atas perintah Muhammad. Setelah dia masuk ke dalam gua Hira, keluar, dia perintahkan kepada sahabatnya untuk menulis selama 20 tahun lebih. Dan dia memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulis bahwa sang pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam semesta. Tetapi di satu sisi Muhammad lupa. Ketika dia mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, dia lupa. Jutaan tahun yang berlalu sebelum Al-Quran ditulis, sebelum Muhammad mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, alam semesta serta isinya itu sudah ada jutaan tahun yang berlalu. Muhammad terlambat menyuruh sahabatnya untuk menulis Al-Quran dan mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jikalaupun memang benar Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada Muhammad untuk ditulis, di sini harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah terlambat datang. Seharusnya penciptaan manusia pertama dia sudah menurunkan firman-Nya dan suruh ditulis. Kenapa tahun 600 Masehi baru dia menyuruh Muhammad untuk menulis Al-Quran? Artinya Allah Subhanahu wa taala ini datang terlambat. Alam semesta sudah duluan, Pak. Maka saya katakan ini klaim yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, dengan keterlambatan Allah Subhanahu wa taala datang menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad bahwa dia yang menciptakan alam semesta, seharusnya dengan keterlambatannya itu dia datang dan buktikan kepada ciptaannya bahwa benar saya yang menciptakan alam semesta, dan apa yang saya perintahkan kepada Muhammad untuk menulis bahwa saya yang menciptakan alam semesta semuanya benar, dan harus disaksikan jutaan orang. Karena keterlambatannya itu harus dia buktikan supaya menjadi benar klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala namanya saja tertulis dalam Al-Quran, tetapi dia tidak bisa menunjukkan ekstensi pembuktian kepada ciptaannya, maka saya katakan tong kosong nyaring bunyi. Berbeda dengan Tuhan yang kami imani. Tuhan yang kami imani ketika namanya tertulis di dalam Alkitab, sang pemilik nama dia bertanggung jawab atas namanya tersebut. Dia bertanggung jawab atas klaim-klaim yang ada di Alkitab. Apa bentuk pertanggungjawabannya? Zaman Musa, zaman Abraham, atau zaman nabi-nabi, dia turun ke bumi berbicara dengan nabi-nabinya secara langsung. Tetapi lebih gila lagi di zaman Musa, ketika dia turun dalam berupa api ataupun awan, dia suruh Musa mengumpulkan bangsa Yahudi jutaan orang untuk datang ke Gunung Horeb supaya berbicara dengan Tuhan. Dan terbukti Tuhan datang dan disaksikan jutaan orang Yahudi bahwa Tuhan datang dalam berupa api ataupun awan berbicara dengan Musa di Gunung Horeb. Tetapi di zaman Yesus lebih gila lagi. Tuhan datang dalam berupa manusia, berbicara dengan ciptaan secara langsung, secara intens. Apa yang dia bicarakan dengan ciptaannya? Membawakan kabar baik, yaitu kabar baik dari surga yang disebut Injil. Itulah Tuhan yang benar, bukan seperti Tuhanmu. Saya jadi merasa rugi sebenarnya. Saya berpikir debater bukan debatur lagi. Debater Kristen ini pintar-pintar. Ternyata kok hanya cuma segini itu loh. Maaf loh ya. Kalau baca kitab itu tidak boleh diambil sepotong-sepotong. Allah menyatakan bahwa dia yang menciptakan alam semesta. Bahwa Nabi Adam dia juga yang ciptakan. Dia yang menyuruh Nabi Adam, dan itu semua ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dia menciptakan Adam, cerita tentang Nuh, cerita tentang Abraham. Semua. Dan itu satu, nggak bisa dibantah. Kasih contoh. Nabi Ibrahim umpamanya satu contoh. Al-Quran menyebut 69 kali nama Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Ajaran-ajaran Ibrahim disampaikan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut Musa sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nama paling terbanyak itu yang disebut dalam Al-Quran. Dan apa? Seluruh ajaran Musa diajarkan oleh Al-Quran. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu satu dari atas tadi. Kalau dia bukan Tuhannya Ibrahim, tidak mungkin dia mengajarkan ajaran Ibrahim. Kalau dia bukan Tuhannya Musa, tidak akan mungkin dia mengajarkan ajarannya Musa untuk dilaksanakan. Apa urusannya kalau Tuhannya beda? Ayo. Jadi beragama pakai otak, pakai akal gitu loh. Jangan pakai nafsu. Bahwa Tuhan dengan Yesus satu Tuhannya sama. Ya jelas wong Tuhan Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Yesus menyuruh untuk kemudian menjauhi zina, jangan mendekati zina. Sama, Al-Quran juga menyuruh untuk tidak mendekati zina.
Tapi faktanya kalian doyan berzina, pesta seks di mana-mana. Jadi seluruh ajaran itu satu dari atas. Nah, bahwa dia datang terakhir untuk karena dari atas sudah banyak penyimpangan yang dilakukan. Karenanya kemudian diluruskan supaya tidak menyimpang. Supaya orang menyembah Tuhan itu yang esa sebagaimana sejak awal disampaikan. Supaya ajaran-ajaran yang pernah diajarkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Daud. Nah, itu betul-betul dilaksanakan. Hari ini ajaran-ajaran Torah itu sepenuhnya dilaksanakan oleh orang-orang Islam. Kecuali hari Sabtu memang sudah dibatalkan oleh Allah dalam An-Naml 1:24. Juga surat Al-Jumu'ah itu dibatalkan. Khususnya untuk Yahudi. Tapi keseluruhan perintah itu dilaksanakan. Hal-hal kecil boleh dilihat di Torah. Itu ada dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu menjeplak Torah, tidak. Tapi karena Allah Maha Tahu, yang menurunkan Torah itu ya Allah. Yang menurunkan Injil ya Allah. Menurunkan Al-Quran juga ya Allah. Jadi bagaimana bisa jiplak? Itu bukti bahwa Tuhannya para nabi itu satu. Tidak ada beda. Nah, kecuali kalau otakmu taruh di sampah, baru kau bilang yang itu beda itu loh. Karena mustahil beda ketika ajarannya sama gitu loh. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Loh, sudah saya katakan tadi bahwa yang mengklaim menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengklaim? Muhammad. Muhammad memerintahkan kepada siapa untuk mencatat? Kepada sahabat-sahabatnya. Muhammad bersumber dari mana? Belum bisa diketahui. Kenapa saya katakan belum bisa diketahui? Karena Muhammad diklaim Al-Quran bahwa dia masuk ke dalam Gua Hira berbicara dengan Jibril, bahwa dia menerima wahyu Tuhan melalui Jibril itu. Satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Maka saya katakan sumber-sumber yang diucapkan Muhammad, disuruhnya sahabat-sahabatnya untuk menulis ini, belum bisa dipastikan sumbernya dari mana. Muhammad menyuruh sahabatnya untuk mencatat bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan tadi, dia lupa. Sebelum dia memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencatat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta serta seluruh isinya, dia lupa jutaan tahun alam semesta sudah ada. Maka Allah Subhanahu wa taala yang diklaim Muhammad itu, yang menciptakan alam semesta itu sudah terlambat, Pak. Seharusnya dengan keterlambatannya itu, Allah Subhanahu wa taala sang pemilik nama di dalam Al-Quran itu, yang diklaim Muhammad dia adalah pencipta alam semesta, dia harus bisa menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia ada, dia tidak bisa menunjukkan ekstensinya supaya ciptaan percaya kepadanya bahwa dia ada, artinya sia-sia. Saya mencontohkan kepada diri saya. Saya masuk ke dalam gua, saya bawa pena satu, kertas satu, saya catat. Nama Tuhan saya adalah Ismail. Lalu saya keluar, saya wartakan kepada semua orang dan kepada sahabat-sahabat saya bahwa ini nama Tuhan kita adalah Ismail. Maka orang-orang ataupun sahabat-sahabat saya akan bertanya kepada saya, Pak Meme, jikalau Pak Meme mengatakan bahwa nama Tuhan kita ini adalah Ismail dan pencipta alam semesta ini adalah nama Tuhan kita, yaitu Ismail, Pak Meme lupa. Sebelum Pak Meme mengatakan yang menciptakan ini adalah Tuhan kita yang bernama Ismail, alam semesta ini jutaan tahun sudah ada, Pak Meme. Kalau Pak Meme mengklaim bahwa Tuhan kita yang bernama Ismail ini menciptakan alam semesta, bisakah Pak Meme tunjukkan kepada kami bahwa Tuhan itu ada? Lalu apa yang saya akan jawab kepada mereka? Saya tidak akan bisa menjawab karena saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Dan sama seperti Muhammad. Muhammad ketika orang bertanya untuk menunjukkan Tuhan, dia tidak akan bisa menunjukkan karena dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, soal ajaran Ibrahim yang kamu katakan. Ajaran Ibrahim yang mana yang kamu maksud? Yang mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu adalah mila yang kosong. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad bahwa ikutilah mila Ibrahim. Tetapi mila Ibrahim yang mana tidak bisa dipastikan karena ayat itu ayat kosong.
Lalu Muhammad mengajarkan tentang sunat, katanya itu milah Ibrahim. Tetapi milah Ibrahim itu kosong, Pak. Satu pun tidak ada milah Ibrahim itu tertulis bahwa ajaran sunat itu berasal daripada Ibrahim. Maka Muhammad ini mengajarkan tentang sunat ini bersumber dari mana? Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada dia untuk mengajarkan kepada umat-umatnya untuk bersunat. Maka saya bingung dengan Muhammad. Ajaran sunat ini bersumber dari mana Muhammad ini sebenarnya? Yes, kamu belajar dulu deh. Belajar tentang Islam, belajar tentang agamamu baru kamu bicara gitu loh. Karena semua jadi tertawaan, semua jadi salah gitu loh. Kalau kau baca Quran hanya satu surat, satu ayat, kemudian kamu ambil kesimpulan, pasti salah. Karena kenapa? Al-Quran membicarakan tentang Ibrahim itu ada di 69. Nah, jadi kau harus baca 69 ayat baru kau tahu, oh iya ya, milah Ibrahim itu seperti apa. Kalau hanya baca satu saja tidak akan mungkin. Nah, juga masalah tadi, saksi tadi. Al-Quran itu turun secara bertahap. Selama 23 tahun lebih. 23 tahun 6 bulan sekian hari turun Al-Quran itu. Artinya apa? Oke lah. Ketika ayat pertama turun mungkin tidak ada saksi. Karena Nabi di dalam gua. Tapi ribuan ayat lainnya selalu ada saksi. Ayat kedua turun, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, ada Khadijah istrinya di sana. Ayat ketiga, keempat, dan seterusnya turun sudah mulai banyak orang. Sampai dengan ayat-ayat terakhir ketika di Madinah sudah ribuan orang. Bahkan Nabi ketika berangkat ke Mekah untuk melakukan Fathul Makkah 10.000 orang. Bayangkan 10.000. 10.000 orang ketika Jibril datang membawa wahyu tentang kesempurnaan Islam. Ada di tengah-tengah ribuan orang yang menjadi saksi bahwa wahyu turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu Islam madinah. Bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang diridai oleh Allah ketika itu. Memang setelah itu masih ada beberapa ayat lagi yang turun, tapi paling tidak ayat-ayat yang turun setelah di Gua Hira ribuan ayat. Selama 23 tahun orang jadi saksi. Dan setiap turun itu dihafal oleh orang. Sebagian mencatat. Faktanya orisinil Al-Quran masih ada sampai dengan hari ini. Lah, sementara Injilmu, ayo. Ditulis dalam bahasa asing. Bahasa yang tidak dikenal oleh Yesus. Tidak dikenal oleh murid-muridnya. Ditulis ratusan tahun setelah Yesus wafat. Lah itu kitab apa? Siapa, dari mana bikinnya? Kau bisa nggak tunjukkan si Yohanes itu dari suku mana, ayo? Dia mati tahun berapa, ayo? Bisa nggak? Kalau Al-Quran secara mutawatir, secara bersama-sama ribuan orang yang menyampaikan bahwa Al-Quran seperti itu, karena itu dihafal di kepala masing-masing orang, kepala ribuan orang. Jadi tidak bisa kemudian, karenanya itu hari ini bisa terbukti bahwa tidak ada sedikit pun kontradiksi dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu satu. Bukan banyak sebagaimana kitabmu yang banyak dipalsukan itu loh. Itu jelas kok. Artinya apa? Bahwa itu membuktikan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Bahwa Allah itu ada sejak sebelum alam semesta ini ada. Jadi tidak sekedar klaim gitu loh. Allah yang mengajarkan Ibrahim. Allah yang mengajarkan Musa. Allah yang mengajarkan. Karenanya kemudian seluruh pelajaran itu bisa Allah diktekan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umatnya. Itu bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. Bukti bahwa ada. Itu tadi yang saya bilang. Ayat pertama turun. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi. Dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Orang zaman dulu mana tahu. Kumpul mani sama sel telur bersatu. Jadi apa aja mereka nggak tahu. Orang jadi tahu bahwa itu jadi segumpal darah, baru orang menemukan mikroskop di zaman modern ini baru tahu. Baru terbukti bahwa itu benar. Nah, ini memberikan bukti bahwa Al-Quran itu dari Tuhan.
Karena nggak mungkin sesuatu yang sudah disebut 14 abad yang lalu baru diketahui di zaman modern. Tidak mungkin kalau bukan dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Kamu Channel. mengatakan bahwa proses penyampaian firman selanjutnya itu yang disampaikan Jibril kepada Muhammad itu disaksikan oleh ribuan orang. Mana ayatnya? Tidak ada. Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Mulai dari wahyu pertama sampai terakhir, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Kalau ada ayatnya, kamu mengatakan bahwa ada yang menjadi saksi ketika firman-firman berikutnya yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad melalui Jibril itu disaksikan orang, berarti Anda adalah salah satu debaters Muslim yang paling hebat yang bisa membuktikan ketika Muhammad berbicara dengan Jibril ada saksi. Ribuan jutaan debaters Muslim ketika ditanyai soal kesaksian orang kepada Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, jutaan debaters Muslim tidak akan bisa menjawab. Hanya Anda lah mengatakan bahwa ada yang menjadi saksi, tetapi itu wahyu-wahyu berikutnya. Jikalau ada yang menjadi saksi, coba kamu sebutkan ayatnya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengatakan bahwa Tuhan yang diajarkan Muhammad itu dengan Tuhannya para nabi-nabi sebelumnya itu adalah sama. Kamu sangat keliru. Tuhan yang disembah nabi-nabi sebelumnya itu bukan bernama Allah Subhanahu wa taala, tetapi namanya adalah Yod-Heh-Vah-Veh atau Yehovah. Ketika di Gunung Horeb, Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa. Keluaran 3 ayat 15. Musa, Musa, akulah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Yod-Heh-Vah-Veh. Tuhannya para nabi adalah Yod-Heh-Vah-Veh, yaitu adalah proper name. Dan Tuhan yang disembah nabi-nabi itu sangat menegaskan kepada nabi-nabinya. Di Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Di sini Tuhan tidak mau disamakan, Tuhan tidak mau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Dia menegaskan bahwa hanya Dia, tidak ada yang lain kecuali Dia. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Di sini Yod-Heh-Vah-Veh sangat menegaskan bahwa hanya Dia, tidak ada Tuhan yang lain. Dan Al-Quran juga sangat menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan Yod-Heh-Vah-Veh. Allah Subhanahu wa taala juga sangat menegaskan bahwa di Al-Quran An-Nahl 16:51, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Di sini Yod-Heh-Vah-Veh sangat menegaskan bahwa Dialah Tuhannya satu-satunya. Lalu di Al-Quran An-Nahl 16:51 ini sangat menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya Dia Tuhan satu-satunya. Artinya ini Tuhan yang berbeda, tidak sama Tuhannya para nabi dengan Tuhan yang diajarkan Muhammad. Kenapa saya katakan berbeda? Mereka sangat menegaskan bahwa hanya mereka lah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Untuk membenarkan bahwa benar Tuhan yang disembah Muhammad bukanlah Tuhan yang disembah para nabi, di Al-Quran An-An'am 27:91. Apa kata Muhammad? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya, dan aku diperintahkan agar aku termaksud orang Muslim. Muhammad diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah, sedangkan Tuhannya para nabi itu adalah pemilik alam semesta. Diperhatikan dulu penjelasan orang. Benar memang bahwa ketika di Gua Hira itu tidak ada orang, tidak ada saksi di Gua Hira. Itu benar. Nah, tapi kemudian ayat-ayat berikutnya, ribuan ayat kemudian turun,
Itu banyak orang jadi saksi. Memang tidak bisa melihat malaikat, tapi kemudian melihat kalau Nabi itu kemudian terduduk, umpamanya lagi kondisi berdiri, dia terduduk Nabi. Berat memikul beban wahyu ketika turun. Ketika Nabi di punggung binatang, nah lihat binatangnya tidak berani berjalan, berdiri pun tidak bisa, duduk tidak bisa berdiri. Nah, orang-orang mengetahui dengan jelas bahwa itu berarti wahyu ada turun kepada Nabi. Nah, setelah semua selesai berhenti, Nabi kemudian membacakan wahyu yang baru saja turun. Itu disaksikan oleh banyak orang. Asbabun nuzulnya ayat ditulis untuk itu. Jadi setiap ada masalah, ada ayat turun, orang tahu. Jadi menunggu-nunggu ada wahyu apa turun. Dicatat gitu loh. Jadi bukan tidak ada saksi. Yang tidak ada saksi itu memang yang wahyu pertama saja yang turun, yang 5 ayat itu. Ya memang tidak ada saksi. Tapi ayat-ayat berikutnya, ribuan ayat berikutnya, selalu ada saksi karena Nabi selalu berada di tengah-tengah para sahabat. Sehingga kemudian ketika wahyu turun, mereka sudah bisa melihat, bisa mengetahui, oh ini wahyu lagi turun. Ketika Nabi tiba-tiba terdiam, atau terduduk ketika berdiri, atau di atas kendaraan ketika hewannya tidak bisa berdiri, itu tanda-tanda bahwa berarti wahyu turun. Karena setelah itu, Nabi kemudian bisa membacakan ayat-ayat yang baru saja turun. Dan itulah bukti bahwa orang-orang itu menyaksikan ketika wahyu itu turun satu persatu. Jadi tidak brul jadi satu, tidak. Tapi turun secara bertahap. Selama lebih dari 23 tahun. Nah, 23 tahun. Bahkan saya cerita tadi kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wala ni'matu selama dina. Ayat itu turun, ayat terakhir itu turun di Al-Maidah ayat 3 itu turun ketika Nabi sedang melakukan haji wadah. Haji terakhir. Artinya apa? Ketika Nabi menerima wahyu itu, Nabi berada di ribuan orang. Di tengah-tengah ribuan orang ketika melaksanakan haji itu tadi. Jadi bagaimana bisa tidak ada saksi? Karena ketika setiap ayat turun, Nabi pasti berat, pasti duduk, berdiam untuk mendengarkan wahyu itu turun. Nah, orang sudah mengetahui kalau ketika Nabi dalam kondisi seperti begitu, berarti wahyu lagi turun. Semua jadi saksi. Jadi kalau bicara bahwa wahyu turun tidak ada saksi, itu tuh omong kosong. Saya kira tidak seluruh orang Islam pasti tahu itu. Jadi kalau kau bilang orang Islam nggak tahu, debater-debater tidak tahu, itu menurut saya omong kosong. Kalau betul memang ketika Iqra turun mereka tidak tahu satu surat itu 5 ayat itu tuh mereka tidak tahu karena Nabi masih sendirian ketika itu, belum ada pengikut. Kalau soal ketika Nabi terduduk, maka tebakan daripada sahabat-sahabatnya bahwa Muhammad telah menerima firman daripada Tuhan melalui Jibril, itu tidak bisa dipastikan, Bang. Sekarang kalau abang mengatakan bahwa Muhammad itu menerima wahyu berikutnya itu disaksikan oleh sahabat-sahabatnya, oke. Bacakan ayatnya. Sebutkan ayatnya supaya saya cari di sini apa benar. Karena sepengetahuan saya bahwa Muhammad ketika berbicara dengan Jibril, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Sehingga apologet ataupun debaters Muslim di seluruh dunia tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika kami bertanya soal kesaksian. Hanya abang lah orang yang satu-satu yang mengatakan bahwa wahyu-wahyu berikutnya itu ada saksi. Jikalau memang benar ada saksi, buktikan kepada kami. Ini loh ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tetapi sepengetahuan saya tidak ada saksinya. Sehingga saya mempermasalahkan soal kesaksian ketika Muhammad berbicara dengan Jibril, siapa yang menjadi saksi? Itu yang menjadi permasalahannya. Jika memang benar ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Al-Qur'anmu benar, 100% adalah firman Tuhan. Tetapi jikalau ketika Muhammad menerima wahyu, berbicara dengan Jibril tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan, nanti dulu kita uji. Belum dipastikan 100% firman Tuhan. Berbeda dengan Alkitab.
Musa ketika dia berbicara dengan Tuhan, Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memanggil seluruh bangsa Israel ketika mereka masih berada di padang gurun untuk menjumpai Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Dan terbukti Tuhan menjanjikan dalam 3 hari aku akan datang dalam berupa awan ataupun api. Dan terbukti 3 hari kemudian Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api. Disaksikan jutaan orang Yahudi. Tetapi jutaan orang Yahudi takut untuk berbicara dengan Tuhan. Dan mereka mengutus, khusus engkau sajalah berbicara dengan Tuhan, kami takut. Disaksikan jutaan orang Yahudi ketika Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Horeb. Mereka berada di bawah dan mereka menyaksikan Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api. Gemuruh besar. Terbukti Pak, disaksikan jutaan orang Yahudi. Di zaman Yesus lebih gila lagi. Yesus datang Pak. Tuhan datang mengambil rupa seorang manusia Pak, berbicara langsung dengan ciptaannya. Disaksikan siapa? Ratusan orang Pak, bahkan ribuan orang Pak. Tuhan berbicara langsung dengan ciptaannya ataupun nabi-nabinya. Berbicara langsung dengan ciptaannya setiap hari Pak, berkomunikasi, menjanjikan tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan Pak. Dia buktikan bahwa Tuhan itu ada Pak, bukan hanya mitos. Dia sendiri mengatakan bahwa hanya Bapa yang mengenal anak dan anak mengenal Bapa. Karena anak berasal dari surga sehingga anak mengenal Bapaknya ada. Artinya Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu ada, bukan mitos. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang Anda imani? Siapa yang turun dari surga berbicara dengan Muhammad bahwa Tuhan itu ada? Kamu mengatakan Jibril. Jibril itu siapa yang menjadi saksi ketika dia berbicara dengan Muhammad? Satupun tidak ada yang menjadi saksi. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Coba baca Channel. deh. Baca apa istilahnya? Asbabun nuzul. Sejarah turunnya ayat. Atau coba bacalah sirah Nabawiyah. Sirah Nabi itu banyak sekali, jadi tidak hanya satu. Coba baca kalau agak lengkap itu Hayatul Muhammad ya. Hayatul Muhammad itu Haikal Muhammad. Nah, orang Mesir. Atau baca sirah-sirah yang lain lah, ya kan, yang ditulis oleh sumber-sumber Islam gitu loh. Nah, itu nanti akan tahu bahwa oh iya ayat ini turun berkenaan dengan apa. Kapan kira-kira ayat ini turun, di mana turunnya. Seperti yang saya kasih contoh tadi loh. Al-Maidah ayat 3 itu turun di tengah-tengah Nabi ketika melakukan haji wada, haji terakhir. Nah, beliau lagi tawaf, tiba-tiba beliau terduduk. Terduduk. Dan orang semua sudah tahu, sahabat-sahabatnya sudah tahu ketika beliau terduduk dalam kondisi berdiri, berarti itu wahyu sedang turun. Karena setelah itu beliau membacakan wahyu yang turun tadi. Ayat yang turun beliau bacakan. Atau beliau di atas kendaraan, tiba-tiba ada wahyu datang, kendaraan tidak bisa, binatang tidak mampu berdiri. Orang sudah pasti tahu, pasti menunggu di situ bahwa ada wahyu turun. Semua menunggu untuk mendengarkan wahyu dibacakan. Itu kan bukti bahwa mereka tahu kalau wahyu turun. Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak akan menunggu untuk mendengarkan itu, mendengarkan dibacakan wahyu itu. Nah, setelah selesai, binatang sudah bisa berdiri atau Nabi sudah bisa berdiri, setelah terduduk karena beratnya wahyu, Nabi bacakan dan mereka dengarkan. Itu berkali-kali karena ribuan ayat yang turun. Gak semua kemudian turun sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, tidak ada. Ya kecuali memang betul bahwa yang Iqra tadi itu turun ketika Nabi belum punya siapa-siapa. Nabi masih sendirian. Juga dalam gua Hira juga tidak ada siapa-siapa. Memang betul itu, tidak ada saksi. Tapi ribuan ayat lainnya kan ada, saksinya ada. Mereka menyaksikan. Bahkan orang, jangankan kita bicara jauh-jauh deh. Ada ketika Nabi masih di Mekah. Kira-kira wahyu itu baru turun, beberapa wahyu baru turun. Nah, kemudian agak lama tidak ada turun wahyu. Orang-orang kafir Quraisy mulai bikin bully Nabi. Itu dia pembohong, Nabi pembohongnya seperti kalian ini. Dia sudah dilupakan oleh Tuhannya, sudah ditinggalkan oleh Tuhannya.
Dia tidak mungkin sudah berada begitu dan banyak-banyak lah buli-bulian. Sampai kemudian tiba-tiba ada wahyu yang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajana. Allah kasih ingat, Nabi, ini masih sepenggalan itu loh. Waktu itu masih pagi ini. Masih panjang waktu. Dan seterusnya. Ayat itu ayat wadduha asyams. Ayat itu turun. Artinya apa? Bahwa jangankan sahabat, orang kafir juga tahu gitu loh. Kafir Quraisy lo tahu. Ketika wahyu turun atau tidak turun. Jadi kalau bicara tidak ada saksi itu orang nggak pernah belajar sejarah gitu loh, nggak pernah belajar sejarah. Karena wahyu tidak turun sebagaimana ketika Musa umpamanya yang sekaligus berul turun dalam 40 hari selesai, ya tidak begitu. Al-Quran turun dalam 23 tahun lebih. Saya kemudian dalam 23 tahun itu tidak mungkin lah sekian ribu ayat itu turun tanpa ada yang tahu itu loh. Bang, mohon izin dulu ya. Saya ada mau keluar sama teman dulu ini. Nanti mungkin besok atau malam lah baru kita lanjut ya. Oke, Bang ya.